Kenalkan, nama saya Hoirul Rozikin Darussalam. Saya mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, ngambil jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan akan mempraktikkan tentang penggunaan subquery pada Oracle Database. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu untuk menggambarkan tipe persoalan yang dapat dikerjakan oleh subquery, kemudian dapat mendefinisikan subquery, serta memahami tipe-tipe dari subquery, dan dapat menulis subquery baris tunggal dan baris bertanda. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Dalam penulisan subquery tersendiri, biasa ditempatkan pada klausa where, having, ataupun from. Percobaan 1. Mari kita melakukan percobaan 1 sebagai contoh agar kita lebih mengetahui. SQL plus masuk dengan username Scott, password Tiger. Sini kita menampilkan nama pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7566. Maka akan select name tentang pegawai dari tabel employees, di mana salary pegawai tersebut lebih besar daripada pegawai dengan nomor 7566. Maka kita menggunakan subquery untuk mencari gaji dari nomor pegawai 7566 tersebut. Di select salary from employees, di mana dia memiliki nomor pegawai 7566. Hasilnya yaitu Scott, King, dan Ford. Kemudian tipe dari subquery itu sendiri yaitu ada 3, yaitu single row, multiple row, ataupun ada juga multiple column. Single row berarti mengembalikan hanya satu nilai, sedangkan multiple row bisa mengeluarkan lebih dari satu nilai. Itu bisa dapat dari kolom iname ataupun kolom job. Dan untuk multiple kolom bisa lebih dari satu kolom. Selanjutnya single row subquery. Single row subquery sendiri menghasilkan hanya satu baris pada bagian subquery. Pada single row subquery ini kita menggunakan operator pembandingan sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ataupun tidak sama dengan. Untuk percobaan 2 kita praktekkan, yaitu tampilkan nama dan pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawai dengan nomor 7369. Kita yang lakukan pertama, tampilkan nama, select name, dan pekerjaan, job, dari tabel employees, di mana pekerjaannya sama berarti job sama dengan, yang pekerjaannya sama dengan pekerjaan dengan nomor pegawai 7369. Kita memilih job dari tabel employees, di mana nomor pegawai tersebut 7369. Yang muncul adalah Smith, Adams, James, dan Miller. Nah, pekerjaan untuk nomor pegawai 7369 yaitu clerk. Selanjutnya, coba nomor 3. Tampilkan nama dan pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 7369 dan memiliki gaji yang lebih besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7876. Jadi di sini kita menggunakan 2 subquery untuk mencari job dari 7369 dan salary dari 7876. Kita lakukan, kita copy rumus yang atas karena sama, kita menambahkan. Ini ada kondisi kedua yaitu gaji lebih besar, kita menggunakan N, salary lebih besar, dan subquery untuk mencari salary dari 7876.
select salary from employees where nomor pegawai 876. Keluar dalam Miller dengan job clerk. Selanjutnya, fungsi group dalam subquery. Dalam subquery kita juga dapat menggunakan fungsi group seperti minimum, maksimum, average, dan sum. Kita coba percobaan 4. Tampilkan nama, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji paling kecil atau minimum. Di sini kita menggunakan tampilkan nama dan gaji. Kita menggunakan select, name, job, untuk pekerjaan, gaji, salary, dari tabel employees, di mana memiliki gaji paling minimum. Karena kita tidak mengetahui berapa gaji minimum, kita menggunakan subquery untuk mencarinya. Salary dengan masuk ke dalam subquery, select minimum salary from employees. Sini kita mendapatkan Smith dengan job clerk dengan gaji 800, merupakan pekerjaan Smith dengan gaji yang paling kecil. Selanjutnya itu menggunakan close having dalam subquery. Kita coba mengerjakan percobaan 5. Itu tampilkan nomor departemen dan gaji minimum pada tiap departemen yang memiliki gaji minimum yang lebih besar daripada gaji minimum pada departemen dengan nomor departemen 20. Di sini kita munculkan nomor departemen dan gaji minimum di select Dipno dan gaji minimum minsal dari tabel employees, di mana dikelompokkan berdasarkan tiap-tiap departemen, berarti group by Dipno departemen, mana memiliki gaji minimum lebih besar pada gaji minimum pada departemen 20. Karena akan menggunakan group by fungsi group, sehingga kita tidak dapat menggunakan where, sedangkan menggunakan having. Minimum salary-nya lebih besar dari minimum salary employees dari departemen bernomor 20. Hasilnya yaitu departemen 30 dan 10. Dan coba nomor 6, tampilkan nama pekerjaan dan rata-rata gaji dari pekerjaan yang memiliki rata-rata gaji paling kecil. Di sini kita menggunakan select job, tampilkan pekerjaan dan rata-rata gaji, select job, kemudian average sum dari tabel employees yang digrupkan berdasarkan pekerjaan, berarti kita menggunakan group by, yang memiliki rata-rata gaji paling kecil. Jadi di sini kita menggunakan having average salary di mana select minimum average salary dari tabel employees untuk mencari nilai paling kecil dari rata-rata gaji. Select minimum average salary from employees yang digrupkan berdasarkan job. Kita temukan clerk dengan rata-rata gaji
1037,5. Selanjutnya itu ada pun kesalahan dalam subquery, yaitu mungkin terjadi adalah operasi baris tunggal yang digunakan pada subquery yang menghasilkan baris ganda, menghasilkan lebih dari satu baris. Contohnya select mno in name from employees, kita praktikkan langsung saja. Di contoh select mno in name from employees, mana gajinya sama dengan gaji minimum dari employee yang digrupkan berdasarkan depno. Sini terjadi kesalahan dikarenakan sini terjadi pengkondisian per grup, berarti menghasilkan hasil lebih dari satu, yaitu berdasarkan grup departemen. Jadi salah jika menggunakan sama dengan. Jadi yang benar untuk pembenaran sintaks di atas yaitu select mno in name from employees where salary sama dengan select minimal salary from employees, baru benar karena kan tidak akan terjadi pengelompokan, jadi hanya mencari minimal dari salary dari semua pekerjaan. Dan selanjutnya kemungkinan kesalahan yang lain yaitu subquery tidak menghasilkan nilai apapun atau nol. Ini jika terjadi kesalahan, itu pada contoh salah mencantumkan iname itu smythe, smythe. Coba. Jadi kesalahannya dikarenakan nama pegawai yang ada yaitu Smith dengan I bukan dengan Y. Job tabel employees, di mana job sama dengan select job from employee where in name sama dengan smythe dengan J. Row selected, karena kan salah dalam penulisan. Yang benar untuk tas yaitu select job from employees, sini Y kita ganti dengan I, O tanpa E, Smith ini yang betul dengan Smith. Selanjutnya multiple row subquery, itu subquery menghasilkan lebih dari satu baris. Bisa di sini menggunakan operator pembandingan in, any, dan all. Untuk operator in, membandingkan satu nilai dengan salah satu nilai yang ada dalam subquery. Jadi kita hanya mengambil salah satunya. Itu untuk percobaan 7 kita coba mengambilkan nama, gaji, dan nomor departemen dari pegawai yang memiliki gaji yang sama dengan gaji minimum pada suatu departemen. Maka di sini kita menampilkan nama, select in name, gaji salary, dan nomor departemen depno. Select in name, salary, depno dari tabel employee, di mana memiliki gaji yang sama dengan gaji minimum pada suatu departemen. Di salary, ini kita menggunakan sama dengan, tetapi hasil keluaran dari departemen, karena ada langsung pembagian berdasarkan departemen, jadi kita menggunakan in, karena keluarannya lebih dari satu. Select minimal salary from employees by depno, karena group by depno sehingga keluarannya akan berdasarkan departemen.
sehingga tidak mungkin kalau sama dengan kasusnya itu Smith, James, dan Miller untuk tiap-tiap departemennya. Lanjut, operator any itu identik dengan operator sum yang membandingkan suatu nilai dengan tiap nilai yang ada dalam subquery. Kita contoh percobaan nomor 8. Tampilkan nama pegawai yang memiliki gaji yang lebih kecil daripada sembarang orang yang pekerjaannya clerk dan pekerjaan pegawai tersebut bukan clerk. Data pegawai yang ditampilkan yaitu nomor, nama, dan pegawai. Pekerjaan pegawai. Tampilkan nomor pegawai, MNO, kemudian nama, INAME, dan pekerjaan pegawai yaitu job. Cari tabel employees, di mana salary-nya lebih kecil, where salary kurang dari sembarang orang yang pekerjaannya clerk. Di subquery untuk mencari sembarang orang, berarti kita menggunakan any, select salary-nya, tabel employees, di mana pekerjaannya yaitu clerk. Kemudian dan pekerjaan pegawai tersebut bukan clerk. Kita menggunakan subquery satu lagi, and job tidak sama dengan clerk. Maka sini itu Word, Martin dengan job salesman. Sini menggunakan any berarti hanya salah satu. Selanjutnya operator sama dengan any yaitu ekuivalen dengan in. Jadi hanya memilih salah satu benar, tak masalah, tampilkan. Kemudian jika operator kurang dari kemudian menggunakan any, itu ekuivalen dengan maksimum, mencari nilai maksimumnya. Kemudian kalau operator lebih dari kemudian any, itu ekuivalen dengan fungsi group minimum. Next, operator all dalam multiple row subquery. Ini membandingkan suatu nilai dengan semua nilai yang ada dalam subquery. Jadi kita coba percobaan 9. Tampilkan nama pegawai yang memiliki gaji yang lebih besar daripada rata-rata gaji dalam tiap departemen. Data yang ditampilkan itu nomor, nama, dan pekerjaan pegawai. Jadi di sini menggunakan select MNO untuk nomor, kemudian nama INAME, dan pekerjaan pegawai job dari tabel employees, di mana gajinya lebih besar. Jadi salary lebih dari rata-rata gaji dalam tiap departemen. Berarti tiap departemen dari semuanya. Berarti kita menggunakan all, subquery, select rata-rata gaji, misal dari tabel employees, digrupkan berdasarkan departemen. Hasilnya yaitu Jones, Scott, King, dan Ford. Jadi di sini menampilkan pegawai dengan gaji yang lebih besar dari semua rata-rata gaji dari tiap departemen. Ini hasilnya. Kemudian operator lebih dari, kemudian all, itu ekuivalen dengan fungsi maksimum. Kemudian operator kurang dari all, itu ekuivalen dengan fungsi minimum. Untuk lebih memahami pembelajaran ini, mari kita mencoba untuk mengerjakan latihan soal. Nomor 1, tampilkan data nama pegawai dan tanggal mulai bekerja untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan Blake, tapi tidak termasuk Blake. Maka, tampilkan nama pegawai dan pekerjaan, INAME, kemudian tanggal mulai bekerja, hire date,
from tabel employees, di mana bekerjanya di departemen yang sama dengan Black. Dipno dengan kita menggunakan query untuk mencari Black. Select Dipno from employees where nama pegawai Black, tetapi tidak termasuk Black yang penampilannya. Kita menggunakan N, name tidak sama dengan Black. Hasilnya akan sebagai berikut: Alan, Ward, Martin, Turner, dan James. Kemudian lanjut ke nomor 2, tampilkan nomor dan nama pegawai yang untuk semua pegawai gajinya lebih dari rata-rata. Urutkan menurun berdasarkan besar gaji. Di sini tampilkan select no untuk nomor pegawai, kemudian ini untuk nama dari tabel employee, di mana tampilkan pegawai dengan gaji lebih dari rata-rata. Where salary lebih dari, select average salary from employees, tampilkan semua gajinya lebih dari rata-rata. Castnya itu Jones, Blake, Clark, Scott, King, dan Ford. Selanjutnya nomor 3, yaitu tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf T. Untuk pegawai yang memiliki nama mengandung huruf T, di sini banyak, berarti di sini kita menggunakan multiple row subquery, yaitu in, any, ataupun all. Oke, kita tampilkan nomor dan nama pegawai. Di select no untuk nomor, name untuk nama dari tabel employee, di mana semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai dengan huruf T, di Dipno, in, select Dipno from employees where di name kita menggunakan like karena mengandung huruf T, persen, T persen, T, hasilnya itu Smith, Adams, Ford, Scott. Hasilnya akan sebagai berikut. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu tampilkan nama pegawai, nomor, departemen, dan pekerjaan untuk semua pegawai yang bekerja departemen tempatnya di kota Dallas. Jadi di sini kita menggunakan subquery dari tabel departemen karena lokasi merupakan kolom dari tabel departemen. Kita gunakan select name untuk menambahkan nama, Dipno nomor departemen, dan job pekerjaan dari tabel employee, di mana pekerjaan semua pegawai yang berdepartemen di lokasi kota Dallas. Di Dipno sama dengan akan select Dipno from tabel departemen where namanya lokasi Dallas. Hasilnya akan sebagai berikut: Smith, Jones, Scott, Adams, dan Ford. Oke, lanjutkan nomor selanjutnya 5, yaitu tampilkan nama dan gaji dari semua pegawai yang merupakan bawahan dari King. Bawahan dari King, kita menghubungkan antara kode manager dari tiap pegawai dengan subquery yang mencari nomor pegawai dari King. Select
ini untuk mencari nama pegawai, salary untuk gaji dari tabel employee, di mana kode MGR dari nama pegawai akan sama dengan mno dari King. From employees where name sama dengan King. Isinya itu Jones, Blake, dan Clark. Lanjut ke nomor 6. Tampilkan nomor departemen, nama pegawai, dan pekerjaan dari semua pegawai yang ada di departemen sales. Jadi di sini kita menggunakan subquery untuk cari dipno dari departemen sales. Di select dipno, departemen number, name untuk nama, job untuk jenis pekerjaan, dari tabel employee, di mana departemennya sama dengan departemen sales. Query, select dipno from tabel departemen, karena nama departemen atau di name asal dari tabel departemen, where di name sama dengan sales, mau lupa where, from dipno where di name sales. Maka ini hasilnya Alan, Ward, Martin, Blake, Turner, James. Lanjut nomor yang terakhir yaitu nomor 7. Tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf T dan gaji yang memiliki gaji lebih besar daripada rata-rata gaji. Di sini kita menggunakan dua subquery, yaitu subquery pertama yang menghasilkan multiple row selection, yaitu mencari nama yang mengandung huruf T, kemudian single row subquery di rata-rata gaji. Kita hasilkan mno untuk nomor, kemudian ini untuk nama dari tabel employee, yang dimana bekerja di departemen yang sama, berarti dipno in mana subquery dengan mencari dipno dari pegawai yang memiliki nama huruf T. Select dipno from employees where name like percentage, kemudian condition yang kedua yaitu gaji yang lebih besar daripada rata-rata gaji, T salary lebih dari rata-rata gaji, select average salary from tabel employees. Yang kita dapatkan yaitu Ward, Scott, dan Blake. Di sini kita lupa persen di belakangnya, jadikan kurang. Ini kurang persen karena kalau kita tanpa menggunakan persen berarti hanya mencari yang di belakangnya T saja. Yang salary hasilnya Blake muncul, Ward, Scott, Jones, dan Blake. Demikian untuk pembagian kita saat ini, yaitu tentang penggunaan subquery. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.